Belakangan ini dunia gadget lagi rame banget nih, soalnya banyak banget HP keren yang baru aja resmi meluncur di Indonesia. Biar kalian gak ketinggalan info, kita udah rangkumin nih daftar HP terbaru yang baru banget launching di tanah air, khususnya di pertengahan tahun ini. Yang pertama ada Poco C71. Poco C71 hadir dengan layar IPS LCD, 6,88 inci beresolusi HD+, dan refresh rate 120 Hz. Tingkat kecerahan mencapai 600 nits memastikan tampilan tetap jelas di bawah sinar matahari. Ditenagai oleh chipset Unisoc 7250 fabrikasi 12 nanometer. Tersedia dalam dua varian 4GB RAM plus 64GB penyimpanan internal, 6GB RAM plus 128GB penyimpanan internal. Kedua varian mendukung ekspansi penyimpanan hingga 2TB melalui kartu microSD. Untuk fotografi Poco C71 dibekali kamera belakang 32MP dengan fitur AI. Sementara itu kamera depan 8MP. Poco C71 ditenagai baterai berkapasitas 5200 mAh, dukungan pengisian cepat 15 Watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Redmi 13X. Redmi 13X hadir dengan desain elegan dan ramping, tersedia dalam 3 pilihan warna Midnight Black, Silk Gold, dan Silk Blue. Layar berukuran 6,79 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 90 Hz menawarkan pengalaman visual yang imersif dan responsif. Salah satu fitur unggulan Redmi 13X adalah kamera utama 108MP, terdapat juga kamera makro 2MP dan kamera depan 13MP untuk selfie dan panggilan video. Ditenagai oleh prosesor MediaTek Helio G91 Ultra, perangkat ini dilengkapi RAM 8GB serta penyimpanan internal hingga 256GB. Baterai berkapasitas 5030 mAh, mendukung pengisian cepat 33 Watt. Sayangnya ponsel ini tidak ada yang terlalu istimewa dan baru, karena sepenuhnya HP ini adalah Redmi 13 yang ganti kulit aja. Yang ketiga ada Oppo Reno 14 Pro. Reno 14 Pro dilengkapi dengan layar OLED datar berukuran 6,83 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 8450 fabrikasi 4 nanometer, dilengkapi dengan RAM 12 hingga 16GB, dan penyimpanan internal 256GB, 512GB hingga 1TB. Kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50MP dengan OIS, kamera ultra wide 50MP, dan kamera periskop 50MP dengan 3,5 kali optical zoom. Kamera depannya juga beresolusi 50MP, cocok untuk selfie berkualitas tinggi dan perekaman video 4K. Reno 14 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 6200 mAh, mendukung pengisian cepat 80 Watt melalui kabel dan 50 Watt secara nirkabel. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang keempat ada Infinix Note 50S 5G. Layar depan menggunakan panel AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 144 Hz, menawarkan tampilan visual yang tajam dan responsif. Ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer, ponsel ini menawarkan performa yang cepat dan efisien. Dilengkapi dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau 256GB. Kamera utama memiliki resolusi 64MP dan kamera depth 2MP, memungkinkan pengambilan gambar berkualitas tinggi. Kamera depan memiliki resolusi 13MP. Ponsel ini dibekali dengan baterai 5500 mAh. Ponsel ini mendukung pengisian cepat 45 Watt.
Yang kelima ada Infinix Note 50X. Ponsel ini hadir dengan layar IPS LCD 6,67 inci yang punya refresh rate 120 Hz. Di sektor dapur pacu HP ini dibekali chipset MediaTek Dimensity 7300 Ultimate, dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 256 GB. Untuk urusan foto-foto, kamera belakang 50 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel, cocok buat selfie atau video callan yang tetap jernih meski bukan yang terbaik di kelasnya. Baterainya punya kapasitas 5500 mAh yang tahan seharian, dilengkapi juga dengan fast charging 45 watt. Yang keenam ada Infinix GT 30 Pro. Ponsel ini hadir dengan layar AMOLED 6,7 inci beresolusi tinggi dan refresh rate 144 Hz. Pakai chipset MediaTek Dimensity 8350, dilengkapi pilihan RAM 8 atau 12 GB, serta memori internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan fitur OIS, ditambah kamera ultrawide 8 megapiksel, kamera depannya 13 megapiksel, cukup buat selfie jernih dan video call mulus. Tenaga disuplai baterai 5500 mAh, ngecasnya juga ngebut pakai teknologi fast charging 45 watt. Yang ketujuh ada Motorola Edge 60 Fusion. Hadir dengan bodi tipis berbalut kacamata yang elegan. Layar POLED 6,67 inci beresolusi 1,5K, ditenagai MediaTek Dimensity 7300. Pilihan RAM 8GB atau 12GB dan storage luas 256GB sampai 512GB bikin leluasa simpan file. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS untuk foto stabil di kondisi minim cahaya, lensa ultrawide 13 megapiksel untuk menangkap pemandangan luas, serta kamera depan 32 megapiksel yang jernih buat selfie dan video call. Kapasitas baterai 5200 mAh. Ketika perlu dicas teknologi Turbo Power 68 watt siap mengisi ulang baterai. Yang kedelapan ada Redmi Turbo 4 Pro atau Poco F7. Redmi Turbo 4 Pro bawa layar 6,83 inci berjenis OLED flat dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 120 Hz. Urusan performa HP ini ditenagai chipset terbaru Snapdragon 8S Gen 4. Ditemani RAM 12-16GB, internalnya dari 256GB sampai terabyte. Kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan juga kamera depan 20 megapiksel. Punya baterai super gede 7550 mAh, ponsel ini support fast charging 90 watt. Yang kesembilan ada Realme GT 7. Layar smartphone ini menggunakan panel LTPO AMOLED 6,8 inci dengan refresh rate 144 Hz, mendukung HDR10+ dan Dolby Vision untuk tampilan yang jernih dan responsif. Ditenagai oleh MediaTek Dimensity 9403 nanometer, RAM dan storage hingga 16GB per 1 TB penyimpanan. Untuk fotografi GT7 dibekali kamera belakang 50 megapiksel utama dengan OIS, lensa telefoto periskop 50 megapiksel dan ultrawide 8 megapiksel. Sementara di bagian depan tersedia kamera 16 megapiksel untuk selfie. Keunggulan lain terletak pada baterai 7200 mAh yang sangat besar, lengkap dengan fast charging 100 watt.
Yang ke-10 ada Nubia Neo 3 Series. Nubia balik lagi bawa angin segar buat para gamers. Nubia Neo 3 Series yang desainnya bener-bener gaming abis. Ada mata elang dengan lampu nyala di bodinya, bikin makin sangar di tangan. Layarnya juga nggak main-main varian. Neo 3 GT udah pakai AMOLED 120 Hz. Sedangkan versi Neo 3 masih setia sama IPS LCD, tapi tetap kece. Chipsetnya beda tipis nih, Neo 3 ditenagai Unisoc T8300 fabrikasi 6 nanometer. Sementara Neo 3 GT lebih gahar, pakai Unisoc T9100. Keduanya punya RAM 8 GB dengan pilihan memori 128 atau 256 GB. Kamera utama 50 megapiksel ditemenin depth 2 megapiksel dan kamera selfie-nya 16 megapiksel. Cocok banget buat lo yang doyan konten. Baterai juga nggak kaleng-kaleng 6000 mAh plus fast charging 80 watt. Yang ke-11 ada Aner 200 Pro. Ponsel ini punya desain elegan dengan layar AMOLED 6,7 inci, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan maksimal hingga 5000 nits. Ditenagai chipset Snapdragon 8 Gen 3, didukung RAM 12 atau 16 GB, dan penyimpanan 256 atau 512 GB. Kamera utama 200 megapiksel, telefoto 50 megapiksel dengan 3 kali zoom optik, dan ultrawide 12 megapiksel. Kamera depannya 50 megapiksel, lengkap dengan fitur AI dan kemampuan rekam video hingga resolusi 4K. Baterainya berkapasitas 5300 hingga 6000 mAh, dengan fast charging kabel 100 watt dan wireless 80 watt. Yang terakhir ada Samsung S25 Edge. Samsung secara resmi meluncurkan Galaxy S25 Edge secara global, membawa desain ultra tipis dan teknologi canggih sebagai daya tarik utama. Samsung Galaxy S25 Edge hadir dengan ketebalan hanya 5,85 mm dan bobot 163 gram, menjadikannya ponsel tertipis yang pernah dihadirkan dalam sejarah seri Galaxy S. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,7 inci, beresolusi 3120 x 1440 piksel dengan refresh rate 120 Hz. Dari segi performa, Galaxy S25 Edge ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite yang dipadukan dengan RAM 12 GB serta dua pilihan penyimpanan internal, yaitu 256 GB atau 512 GB. Salah satu keunggulan utama Galaxy S25 Edge adalah kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel yang dilengkapi teknologi Galaxy AI. Selain kamera utama tersebut, terdapat pula kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera depan 12 megapiksel. Walaupun tampil dalam desain yang sangat tipis, Galaxy S25 Edge tetap memiliki kapasitas baterai sebesar 3900 mAh yang dilengkapi fitur pengisian daya cepat 25 watt. Meskipun harga resmi untuk pasar Indonesia belum diumumkan, estimasi harga global untuk varian 256 GB berkisar 16 jutaan, dan versi tertingginya dijual sekitar 19 jutaan saja. Cukup murah kan? Nah, itu dia daftar HP terbaru yang baru aja launching. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dukungan kalian bikin kita makin semangat ngonten tiap harinya.